Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bertemu kembali kita pada mata kuliah fikih ibadah, dan sekarang kita sudah sampai pada topik yang kelima, yaitu tentang salat. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga dengan ilmu itu kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupan. Adapun peta konsep kita pada topik yang kelima ini, yaitu tentang salat ya. A. Pengertian salat. B. Pensyariatan salat. C. Waktu salat dan azan. D. Rukun dan syarat salat. A. Pengertian salat. Secara bahasa, kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu shalla, yusalli, salli, salatan, yang maknanya itu adalah ad-du'a bil khair, yaitu doa kebaikan. Seperti Allah jelaskan dalam surat Taubah ayat 103, inna salataka, maksudnya di situ adalah sesungguhnya salat kamu itu, yaitu sesungguhnya doa kamu. Sedangkan secara istilah, salat itu adalah ibadatun dzat aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim, yaitu sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, dibuka dengan takbir dan kemudian ditutup dengan salam. Jadi salat itu terdiri dari perkataan, perbuatan yang telah diatur ya, tertentu, yang mana pembukanya adalah takbiratul ihram dan kemudian penutupnya adalah salam. B. Pensyariatan salat. Pensyariatan salat dalam Islam, yang pertama kita lihat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am ayat 72 Allah berfirman, wa an aqimus salata wattaquh, dan agar mendirikan salat ataupun sembahyang dan bertakwalah kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat al-wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu itu dengan khusyuk. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya salat merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dikatakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 landasan, di atas 5 perkara. Yang pertama syahadah, yang kedua itu adalah salat, dan yang ketiga itu adalah zakat, yang keempat itu adalah haji, dan kemudian yang kelima itu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi dalam sunnah Rasulullah pun dikatakan bahwasanya salat itu merupakan perkara yang disyariatkan. C. Waktu salat. Salat memiliki waktu-waktu yang tertentu ya. Terutama salat 5 waktu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu pelaksanaannya, dan kemudian diuraikan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dikatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi
Tidak boleh kita sholat itu sembarang keinginan kita saja ya, atau sesuai dengan keinginan kita saja. Tapi kemudian ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga dalam ayat yang lain dalam surat Hud ayat 114 dikatakan, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulufan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, hafidhu 'alas sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwasanya salat itu memiliki waktu-waktu tertentu. Tapi kemudian lebih rincinya dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah anna an-nabiyya ja'ahu Jibril alaihi salam faqala lah kum fasalli fasalla adh-dhuhra hatta zalat asy-syams thumma ja'ahu al-'asru faqala kum fasalli fasalla al-'asri hina sara zillu kulli syai'in mithlahu thumma ja'ahu al-maghrib faqala kum fasalli fasalla al-maghrib hina wajabat asy-syams thumma ja'ahu al-'isha faqala kum fasalli fasalla al-'isha'u hina ghaba asy-shafaq thumma ja'ahu al-fajr hina baraqa al-fajr aw qala hina tala'a al-fajr faqala kum fasalli fasalla as-subha hina bariqal fajr. Anda kemudian bisa memahami dari teks lafaz hadis tentang pembagian waktu-waktu tersebut, salat tersebut ya, pada terjemahan selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang azan. Azan yaitu sebuah seruan untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya telah masuk waktu salat, ya. Jadi telah masuk waktu salat, dan untuk memberitahukannya kepada orang-orang maka dengan cara azan tersebut. Dalam Al-Qur'an dikatakan surah Al-Maidah ayat 58, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru untuk salat, azan ini ya, maka kemudian orang-orang yang tidak berakal itu pasti mereka akan mengejek dan mempermainkan kamu. Artinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, dalam hadis lain dikatakan, qala lana an-nabiyyu wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, bila waktu salat itu telah tiba atau telah masuk, hendaklah ada di antara kamu yang mengumandangkan azan. Jadi azan ini merupakan sesuatu yang disyariatkan untuk memberitahu bahwasanya waktu salat telah masuk. Berikut adalah lafaz azan ya, yang bisa Anda baca atau Anda perhatikan pada layar Anda masing-masing. Dan lafaz azan ini berbeda ketika dikumandangkan di waktu subuh dengan penambahan as-salatu khairum minan naum. Dan ini dibaca 2 kali ya, yang maknanya itu adalah salat itu lebih baik daripada tidur. Selanjutnya adalah iqamah. Nah, iqamah adalah seruan untuk melakukan salat secara berjamaah. Jadi kalau seandainya setelah azan dikumandangkan, orang datang ramai-ramai ke masjid, dan di masjid kemudian dikumandangkan iqamah, berarti akan dilaksanakannya salat jamaah. Lafaznya hampir sama dengan lafaz azan, ada penambahan, yaitu qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. D. Rukun dan syarat salat. Salat memiliki rukun, yang jika seandainya rukun itu tinggal, maka salat itu tidak sah. Nah, yang pertama itu adalah niat ya. Seperti Allah jelaskan surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan niat dalam beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jika seandainya tidak mampu, maka silahkan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Bisa duduk, bisa berbaring, dan seterusnya. Lalu kemudian takbiratul ihram. Ini menandakan bahwasanya salat itu dimulai. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra'il bi ummil Qur'an. Maksudnya itu adalah tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku'.
Dan selanjutnya adalah i'tidal, yaitu bangkit dari ruku' dan berdiri dengan tegak lurus. Lalu selanjutnya sujud, dan kemudian duduk di antara dua sujud, dan tasyahud, ya, dan tumaninah. Tumaninah ini adalah tenang atau diam sejenak ketika kita melaksanakan setiap gerakan dalam salat tersebut. Dan ini merupakan rukun salat. Jika seandainya seseorang salat dengan keadaan tidak tumaninah, maka kata Rasulullah, ma shallaita, sesungguhnya engkau belumlah salat. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-11 itu adalah salam, ya, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini adalah gerakan atau perbuatan yang menunjukkan bahwasannya salat itu telah selesai atau telah sempurna. Sedangkan syarat salat yang pertama itu adalah syarat wajib. Seseorang menjadi wajib untuk melaksanakan salat yang pertama adalah muslim, artinya dia beriman dan berislam. Yang kedua baligh. Kalau seandainya seseorang itu belum baligh, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan salat. Yang ketiga itu adalah berakal. Nah, kalau seandainya seseorang itu gila atau seseorang itu kehilangan kewarasannya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan salat. Nah, sedangkan syarat sah salat itu yang pertama adalah mengetahui bahwa waktu salat sudah masuk. Jadi kita tahu nih sekarang apakah waktu zuhur sudah masuk atau belum, waktu asar sudah masuk atau belum. Kalau seandainya kita ingin melaksanakan salat zuhur, maka kita harus mengetahui bahwa waktu salat zuhur itu sudah masuk. Lalu yang kedua, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar, ya. Selanjutnya suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Selanjutnya menutup aurat, dan kemudian yang terakhir menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat itu merupakan syarat sah salat. Jika seseorang tidak mengetahui, ya, setelah berusaha tidak mengetahui arah kiblat kemana, maka boleh dia menghadap kemana saja. Tapi kalau seandainya dia mengetahui arah kiblat atau bisa mengusahakan untuk mengetahui arah kiblat, maka jika hal itu bisa dilakukan, maka lakukanlah, karena yang demikian merupakan syarat sah dari ibadah salat. Demikianlah penyampaian saya terkait dengan materi kita yang kelima ini, yaitu tentang salat. Ini merupakan pembahasan pertama dari salat dan akan ada pembahasan kedua dari salat ini pada materi kita selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.